Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya Elizabeth Akuit, kelas A6 dengan nomor induk mahasiswa 211 F10388. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai disabilitas tunarungu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu karakteristik anak tunarungu, yang kedua itu pendengaran dan aspek perkembangan tunarungu, yang ketiga klasifikasi tunarungu, dan yang keempat adalah cara pencegahan anak tunarungu. Baik, yang pertama adalah karakteristik anak tunarungu. Anak dengan kehilangan pendengaran atau tunarungu memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena kurangnya ekspore atau paparan terhadap bahasa lisan, khususnya apabila gangguan dialami saat lahir atau terjadi pada awal kehidupan. Lalu yang kedua, mahir dalam bahasa sandi seperti bahasa isyarat atau pengejaan dengan jari. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. Yang keempat, bahasa lisan tidak baik, kualitas bicara agak monoton atau kaku. Yang kelima, pengetahuan terbatas karena kurangnya ekspore terhadap bahasa lisan. Yang keenam itu adalah mengalami isolasi sosial, keterampilan sosial yang terbatas, dan kurangnya kemampuan pertimbangkan perspektif orang lain karena kemampuan komunikasi terbatas. Ya, jadi itu yang pertama adalah karakteristik anak tunarungu. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu dampak gangguan pendengaran dan aspek perkembangan anak tunarungu. Ketika anak telah terdiagnosa menderita kehilangan pendengaran, anak pada awalnya akan kesulitan memunculkan emosi dalam perilaku seperti perilaku cemas, takut, marah, atau depresi. Nah, mereka akan rendah karena berkurangnya komunikasi dan kemampuan bahasa mereka, dan tingkat kepercayaan diri mereka juga ikut terpengaruh. Dalam segi komunikasi dan bahasa, anak akan belajar untuk membangun keterampilan komunikasi dalam bentuk lain, seperti bahasa tubuh, gerak tubuh, atau ekspresi wajah yang akan mewakili informasi tentang apa yang diinginkan seseorang dan apa yang dirasakan. Yang berikut itu adalah intervensi pendidikan bagi anak tunarungu. Kurikulum sekolah reguler cukup cocok tunarungu. Namun ada beberapa penyesuaian yang dapat mendorong keberhasilan mereka bila berada di kelas pendidikan umum. Di antaranya yang pertama, meminimalkan kebisingan yang tidak perlu. Karena apabila anak tunarungu belajar menggunakan alat bantu dengar, suara-suara
suara itu akan mengganggu konsentrasi mereka, maka bisa diantisipasi dengan menggunakan bahan ke depan suara pada kelas. Lalu yang kedua itu lengkapi presentasi auditori dengan informasi visual dan aktivitas konkret. Yang ketiga itu, guru sebaiknya berkomunikasi melalui cara yang membuat siswa tunarungu dapat mendengar dan mampu membaca gerak bibir. Lalu yang keempat itu adalah siswa lain bisa diajarkan bahasa isyarat. Hal ini bertujuan agar siswa lain juga dapat berkomunikasi dengan siswa tunarungu. Baik, jadi untuk intervensi pendidikan bagi anak tunarungu itu yang pertama itu harus meminimalkan kebisingan yang tidak perlu. Karena apabila anak tunarungu belajar menggunakan alat bantu dengar, suara-suara tertentu akan mengganggu konsentrasi mereka. Maka bisa diantisipasi dengan menggunakan bahan kedap suara pada kelas. Lalu yang kedua itu harus dilengkapi presentasi auditori dengan informasi visual dan aktivitas konkret. Ya, yang ketiga itu guru sebaiknya berkomunikasi melalui cara yang membuat siswa tunarungu dapat mendengar dan mampu membaca gerak bibir. Lalu yang keempat itu adalah siswa lain bisa diajarkan bahasa isyarat agar hal ini bertujuan supaya siswa lain juga dapat berkomunikasi dengan siswa tunarungu. Menurut Sentrok, pendekatan pendidikan yang dapat dilakukan untuk anak dengan gangguan pendengaran melalui pendidikan oral dan manual. Pendekatan oral meliputi penggunaan pembacaan gerak bibir, pembacaan cara bicara, atau mengandalkan isyarat visual untuk mengajar membaca. Nah, pendekatan manual meliputi bahasa isyarat dan pengejaan menggunakan jari. Pembelajaran kosakata. Nah, di sini kosakata adalah semua kata yang diketahui oleh seseorang dalam suatu bahasa. Kosakata dapat diperoleh melalui interaksi dan komunikasi dengan lingkungan. Secara spontan, seseorang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui pelajaran bahasa, pembelajaran kosakata sangat penting bagi anak tunarungu yang sulit memahami konsep bahasa. Nah, di sini ada dua macam metode pembelajaran kosakata, yaitu mind map atau peta konsep. Yang kedua itu semantic web atau peta pikiran. Yang pertama, peta konsep atau mind map. Peta konsep atau mind map adalah suatu metode penambahan kosakata untuk pengembangan bahasa anak tunarungu melalui jaringan kata. Ya, itu yang pertama. Lalu yang berikut adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Ya, misalnya mengenal kata buah. Lalu yang kedua itu memilih satu topik umum dari bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya buah. Lalu yang ketiga itu adalah dari bacaan tersebut memilih 5 kosakata. Nah, langkah yang keempat adalah
5 kosakata yang dipilih diperluas dengan ciri, bentuk, warna, fungsi, dan sebagai berikut. Ya, jadi saya ulangi langkah-langkahnya. Yang pertama itu harus menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu misalnya mengenal kata buah. Lalu yang kedua itu memilih satu topik umum dari bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya tadi itu buah. Lalu yang ketiga adalah dari bacaan tersebut memilih 5 kosakata. Lalu yang keempat, langkah yang keempat itu 5 kosakata yang dipilih diperluas dengan ciri, bentuk, warna, fungsi, dan sebagainya. Memperluas 10 kata tersebut dengan metode 4 tahap yang harus dilakukan bersama anak, yaitu proses atau apresipsi. Yang B itu bentuk semantik atau kegiatan inti. Lalu C itu konsolidasi atau pengulangan atau kegiatan akhir. Lalu yang D itu penilaian atau evaluasi. Ya, jadi untuk memperluas 10 kata tersebut dengan metode 4 tahap yang harus dilakukan bersama anak, yaitu proses atau apresipsi. Yang kedua atau B itu bentuk semantik atau kegiatan inti. Lalu C konsolidasi atau pengulangan atau kegiatan akhir. Lalu yang ke D itu adalah penilaian atau evaluasi. Nah, kita masuk pada yang pertama adalah proses atau apresipsi. Nah, di sini guru merangsang anak untuk tertarik pada topik pembelajaran, ya. Jadi itu guru perlu merangsang anak untuk tertarik pada topik pembelajaran. Jadi satu itu jawab tentang buah dengan anak. Seperti lihat ini buah apa, sambil menunjukkan buah atau gambar atau benda tiruan. Warnanya apa? Apa kamu pernah makan? Rasanya apa? Ya, jadi itu atau proses. Jadi itu guru perlu mengadakan tanya jawab tentang buah dengan anak. Lalu yang kedua itu guru membagikan gambar buah tersebut pada anak, dan anak diminta untuk melihat dan menyebutkan gambar buah dibagikan oleh guru, ya. Lalu kita masuk ke yang kedua itu adalah bentuk semantik atau kegiatan inti. Di sini guru juga harus menjelaskan 5 kata yang dipilih dalam 4 cara. Ya, yang pertama atau A, penggambaran. 1. Guru memberikan gambaran secara umum tentang 5 jenis buah pada jaring kata tersebut. Jadi guru menjelaskan 5 kata yang dipilih dalam 4 cara. Jadi yang pertama itu adalah guru harus memberikan gambaran secara umum tentang 5 jenis buah pada jaring kata tersebut. Lalu yang berikut itu guru memberi gambaran buah dan minta anak untuk mewarnai. Ya, jadi seperti contoh ini. Contoh adalah gambar buah. Lalu yang B adalah penjelasan. Nah, di sini guru menjelaskan tentang buah satu persatu pada anak dan minta anak melihatnya. Lalu yang kedua itu guru menjelaskan tiap kosakata lengkap dengan ciri, bentuk, dan warna. Lalu yang berikut itu adalah pengembangan. Nah, jaringan kata yang sudah dibuat diberikan persamaan dan lawan kata. Misalnya manis, asam, itu dan seterusnya. Lalu yang terakhir itu adalah pengucapan. Nah, di sini pengucapan setiap
hari kosakata yang sudah dikembang dalam jaring kata. Nah, anak setiap hari selalu membaca agar anak mempunyai konsep tentang topik tersebut. Misalnya, anak bersama guru membaca setiap hari. Terus guru meminta anak membaca dengan ucapan yang jelas. Itu tentang pengucapan. Ya, kita lanjut. Konsolidasi atau pengulangan atau kegiatan akhir. Ini masuk yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah konsolidasi atau pengulangan atau kegiatan akhir. Pengulangan materi dilakukan baik secara kelompok maupun individual dengan menggunakan benda nyata atau gambar. Guru menyiapkan semua jenis buah dan menyebutkan satu persatu, anak mengambil atau menunjuk. Lalu yang kedua, guru menunjuk dan anak menyebutkan. Yang ketiga, guru membagi gambar dan anak diminta untuk mewarnai. Lalu yang berikut, guru meminta anak untuk menggambar. Ya, yang keempat itu adalah langkah yang keempat adalah evaluasi. Nah, di sini evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan anak tentang pembelajaran kosakata tersebut, baik bentuk pasif maupun aktif. Ya, jadi evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan anak tentang pembelajaran kosakata tersebut, baik bentuk pasif maupun aktif. Jadi yang pertama itu guru menunjukkan gambar dan anak menyebutkan. Lalu yang kedua itu guru menyebutkan ciri buah dan anak menyebutkan nama buah. Lalu yang berikut ketiga, guru menunjukkan dan anak menyebutkan rasa dari buah. Lalu yang berikut itu guru membuat kotak jaring kata dan anak mengisi. Lalu bagian yang berikut adalah jika anak bisa menggambar, guru menyebutkan dan anak diminta. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga adalah klasifikasi tunarungu. Umumnya klasifikasi anak tunarungu dibagi atas dua golongan atau kelompok besar, yaitu tuli dan kurang dengar. A. Emon Sastrawinata pada tahun 1974 sampai 1975 menyatakan bahwa klasifikasi ketunarunguan menurut tarafnya yang diukur dengan pengukuran audiometris. Nah, tunarungu dikelompokkan menjadi 4, ya. Yang pertama itu adalah taraf ringan. Nah, taraf ringan itu 15 sampai 25 desibel. Ya, jadi dapat belajar bersama anak normal pada umumnya dengan memakai alat bantu dengar. Lalu yang berikut itu dalam menyusun organisasi kelas di sekolah, mereka juga ditempatkan di bangku paling depan. Itu yang pertama adalah taraf ringan. Jadi taraf ringan itu mereka masih dapat belajar bersama anak yang normal pada umumnya dengan memakai alat bantu dengar. Terus dalam menyusun organisasi kelas di sekolah, mereka juga ditempatkan di bangku paling depan. Lalu yang kedua adalah taraf sedang. Nah, di sini taraf sedang itu 26 sampai 50 desibel. Nah, ini sudah memerlukan pendidikan khusus dengan latihan bicara, membaca ujaran, latihan mendengar dengan memakai alat bantu dengar. Jadi yang kedua taraf sedang itu 26 sampai 50 desibel. Ini mereka memerlukan pendidikan khusus dengan latihan bicara, membaca ujaran, latihan mendengar dengan memakai alat bantu dengar. Lalu taraf yang
ketiga itu taraf berat. Ya, taraf berat itu 51 sampai 57 desibel. Ini harus mengikuti pendidikan khusus di SLB. Lalu menggunakan alat bantu dengar tidak banyak membantu dalam pelajaran bahasa. Terus alat bantu dengar masih bisa digunakan di jalan-jalan raya untuk mendengar suara klakson atau suara bising yang lain. Jadi yang ketiga itu taraf berat. Itu 51 sampai 57 desibel. Jadi itu harus mengikuti pendidikan khusus di SLB. Terus penggunaan alat bantu dengar tidak banyak membantu dalam pelajaran bahasa. Lalu yang berikut itu adalah alat bantu dengar masih bisa digunakan di jalan-jalan raya untuk mendengar suara klakson atau suara bisingan. Ya, jadi yang keempat, ketunarunguan taraf sangat berat. Ya, jadi poin yang keempat ini adalah ketunarunguan taraf sangat berat. Jadi ini 75 desibel ke atas. Ya, jadi itu memerlukan program pendidikan kejuruan. Lalu pelajaran dan bicara dapat diberikan kepadanya. Terus alat bantu dengar tidak banyak bermanfaat baginya. Jadi yang keempat ini adalah ketunarunguan taraf sangat berat. Jadi itu 75 desibel ke atas. Jadi itu perlu memerlukan program pendidikan kejuruan. Lalu pelajaran dan bicara dapat diberikan kepada anak tunarungu. Lalu alat bantu dengar tidak banyak bermanfaat baginya. Ya, kita masuk pada poin yang B, itu adalah string. Ya, 1. Kehilangan kemampuan mendengar 20 sampai 30 desibel atau mild losses. Nah, ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sukar mendengar percakapan yang lemah. Lalu yang kedua, tidak mendapat kesukaran mendengar dalam suasana kelas biasa, asalkan tempat duduk diperhatikan. Lalu yang ketiga, tidak mempunyai kelainan bicara. Yang keempat itu adalah kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan adalah latihan membaca ujaran dan penguasaan perbendaharaan bahasa. Jadi yang B ini adalah string. Itu yang pertama, kehilangan kemampuan mendengar. Jadi kehilangan kemampuan mendengar itu 20 sampai 30 desibel atau mild losses. Nah, ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama adalah sukar mendengar percakapan yang lemah. Lalu yang berikut itu tidak mendapatkan kesukaran mendengar dalam suasana kelas biasa, asalkan tempat duduk selalu diperhatikan. Lalu yang berikut itu tidak mempunyai kelainan bicara. Yang berikut itu kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan adalah latihan membaca ujaran dan penguasaan perbendaharaan bahasa. Yang kedua, kehilangan pendengaran. Ya, kehilangan pendengaran itu 30 sampai 40 desibel. Ya, ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, mengerti percakapan biasa pada jarak 1 meter. Lalu yang kedua itu sulit menangkap percakapan dengan menggunakan pendengaran pada jarak normal. Terus yang berikut atau ketiga, kadang-kadang kesulitan dalam menangkap percakapan kelompok. Lalu yang keempat, bagian 4 itu adalah percakapan lemah hanya bisa ditangkap 50%. Yang bagian terakhir, kebutuhan dalam program pendidikan belajar membaca ujaran, latihan mendengar, penggunaan alat bantu dengar,
latihan bicara, latihan artikulasi, dan perhatian dalam perkembangan perbendaharaan kata. Jadi yang kedua itu adalah kehilangan pendengaran 30 sampai 40 desibel atau marginal losses ya. Jadi kehilangan pendengaran 30 sampai 40 desibel atau marginal losses itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu mengerti percakapan pada jarak 1 meter. Jadi mengerti percakapan biasa ada jarak 1 meter. Lalu yang kedua itu sulit menangkap percakapan dengan menggunakan pendengaran pada jarak normal. Lalu yang ketiga, kadang-kadang kesulitan dalam menangkap percakapan kelompok. Ya, itu kadang-kadang kesulitan dalam menangkap percakapan kelompok. Lalu yang keempat, percakapan lemah hanya bisa ditangkap 50%. Lalu yang terakhir atau 5 itu kebutuhan dalam program pendidikan belajar membaca ujaran, latihan mendengar, penggunaan alat bantu dengar, latihan bicara, latihan artikulasi, dan perhatian dalam perkembangan perbendaharaan kata. Ya, itu tadi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kehilangan kemampuan dengar 40 sampai 60 desibel atau moderate losses. Ya, itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pendengaran yang cukup untuk mempelajari bahasa dalam percakapan. Lalu yang kedua itu memerlukan alat bantu dengar. Yang ketiga, mengerti percakapan yang keras pada jarak 1 meter. Yang keempat, mempunyai kelainan bicara. Lalu yang kelima, perbendaharaan kata terbatas. Lalu yang keenam, untuk program pendidikan ini adalah membutuhkan alat bantu dengar, penambahan alat-alat bantu pengajaran yang sifatnya visual, perlu latihan artikulasi atau baca ujaran, dan pertolongan khusus dalam bahasa. Lalu yang ketujuh, perlu masuk SLB bagian B atau SLB B. Ya, jadi itu yang ketiga itu kehilangan kemampuan dengar 40 sampai 60 desibel atau moderate losses. Itu ciri-cirinya itu memiliki pendengaran yang cukup untuk mempelajari bahasa dalam percakapan. Lalu yang kedua, memerlukan alat bantu dengar atau ABD. Lalu yang ketiga, mengerti percakapan yang keras pada jarak 1 meter. Terus yang keempat itu mempunyai kelainan bicara. Lalu kelima itu perbendaharaan kata terbatas. Lalu poin yang keenam itu untuk program pendidikan membutuhkan alat bantu dengar. Jadi itu penambahan alat-alat bantu pengajaran yang sifatnya visual. Perlu latihan artikulasi atau baca ujaran dan pertolongan khusus dalam bahasa. Lalu poin yang terakhir atau 7 itu perlu masuk SLB bagian B. Ya. Yang keempat adalah kehilangan kemampuan dengar 60 sampai 70 desibel atau severe losses. Ya, itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar. Kadang-kadang dapat dilatih untuk mendengar dengan ABD atau alat bantu dengar atau auditory training. Nah, lalu masih bisa mendengar suara keras dan jarak dekat, misalnya mesin, pesawat terbang, klakson mobil, lolong anjing. Ya, itu
masih bisa mendengar suara keras dan jarak dekat, misalnya ya, seperti yang tadi pesawat, klakson mobil, terus lolong anjing. Lalu yang berikut itu perlu latihan membaca ujaran dan pelajaran yang dapat mengembangkan bahasa dan bicara dari guru khusus. Lalu yang berikut terakhir adalah harus dimasukkan ke SLB atau BSLB. Ya, jadi yang keempat ini mereka yang kehilangan kemampuan mendengar 60 sampai 70 desibel atau severe loss, itu ciri-cirinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar. Lalu yang kedua itu kadang-kadang dapat dilatih untuk mendengar dengan ABD atau auditory training. Lalu yang berikut itu masih bisa mendengar suara keras dan jarak dekat, misalnya itu mesin pesawat terbang, klakson mobil, dan lain-lain. Lalu yang berikut perlu latihan membaca ujaran dan pelajaran yang dapat mengembangkan bahasa dan bicara dari guru khusus. Yang terakhir itu adalah harus dimasukkan ke SLB. Nah, itu tadi yang poin keempat. Lalu ini yang kelima adalah kehilangan kemampuan mendengar, yang tadi itu adalah 75 desibel ke atas. Ya, jadi itu ciri-cirinya dapat mendengar suara yang keras dari jarak dekat atau ya jarak dekat 1 inci atau 2,54 cm. Terus tidak sadar akan bunyi-bunyi keras, tetapi mungkin ada reaksi kalau dekat telinga. Yang berikut itu meskipun menggunakan pengeras suara, tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk menangkap dan memahami bahasa. Lalu yang berikut itu juga tidak dapat belajar bahasa melalui pendengarannya walaupun menggunakan hearing aid atau alat bantu dengar. Terus poin yang berikut itu memerlukan pengajaran khusus yang intensif di segala bidang tanpa menggunakan mayoritas indera pendengaran. Lalu yang terakhir itu perlu diperhatikan dalam pendidikan membaca ujaran, latihan mendengar yang berfungsi untuk mempertahankan sisa-sisa pendengaran meskipun hanya sedikit. Ya, jadi bagian yang kelima ini adalah mereka yang kehilangan kemampuan mendengar itu 75 desibel ke atas. Ya, itu ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu dapat mendengar suara keras dari jarak dekat 1 inci atau 2,54 cm. Ya, yang kedua itu tidak sadar akan bunyi-bunyi keras, tetapi mungkin ada reaksi kalau dekat telinga. Lalu yang berikut itu meskipun menggunakan pengeras suara, tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk menangkap dan memahami bahasa, ya. Jadi meskipun menggunakan pengeras suara, tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk menangkap dan memahami bahasa. Lalu yang berikut itu tidak dapat belajar bahasa melalui pendengarannya walaupun menggunakan hearing aid atau alat bantu dengar. Jadi yang berikut itu perlu pengajaran khusus yang intensif di segala bidang tanpa menggunakan mayoritas indera pendengaran. Lalu bagian yang terakhir ini kita perlu perhatikan dalam bidang membaca ujaran, latihan mendengar yang berfungsi untuk mempertahankan sisa pendengaran meskipun hanya sedikit. Ya. Klasifikasi anak tunarungu atau umum. Itu yang pertama itu berdasarkan kehilangan pendengaran. Yang kedua itu berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan. Dan yang ketiga itu berdasarkan letak gangguan pendengar secara anatomis.
Lalu yang keempat, berdasarkan etiologi atau asal-usul ketunarunguan. Jadi klasifikasi anak tunarungu umum itu yang pertama berdasarkan kehilangan pendengaran. Lalu yang kedua berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan. Yang ketiga itu berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomis. Lalu yang keempat itu berdasarkan etiologi atau asal-usul ketunarunguan. Ya. Baik, pada bagian yang terakhir ini adalah cara pencegahan anak tunarungu. Nah, cara pencegahan anak tunarungu itu yang pertama, jangan memakai handphone lebih dari 1 jam. Yang kedua itu, jangan mendengarkan musik terlalu keras. Yang ketiga, melindungi indera pendengaran ketika berada di tempat yang bising. Lalu yang keempat itu pertimbangkan untuk memakai earplug. Yang kelima, rutin membersihkan kotoran telinga. Lalu yang keenam, hindari terpapar suara bising di atas 85 desibel. Jadi itu cara pencegahan anak tunarungu. Jadi caranya itu jangan memakai handphone lebih dari 1 jam. Ya, itu juga tidak baik. Lalu yang kedua, jangan mendengarkan musik terlalu keras. Yang ketiga, harus melindungi indera pendengaran ketika berada di tempat yang bising. Lalu bagian yang keempat ini adalah pertimbangkan untuk memakai earplug. Lalu yang kelima, harus rutin membersihkan kotoran telinga. Lalu bagian yang terakhir adalah hindari terpapar suara bising di atas 85 desibel. Baik Ibu dan teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya untuk pembahasan mengenai disabilitas anak tunarungu. Sekian dan terima kasih.